Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang, saya Yasir Neneama. Polisi masih mendalami identitas dari Febrio Adiono, pegawai kejaksaan yang disebut menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus. Polisi menyebut akan mendalami informasi terkait peran pegawai kejaksaan Febrio Adiono yang namanya tertulis sebagai penanggung jawab Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus saat diantarkan ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Polisi memastikan telah memeriksa 24 saksi, namun tidak menegaskan apakah salah satu saksi yang diperiksa adalah Febrio Adiono atau tidak. Saat ini polisi masih menyelidiki apakah ada unsur pidana dalam kematian Sutrimo dengan melakukan ekshumasi setelah keluarga Sutrimo secara resmi melaporkan kematian ini ke polisi. Untuk soal ini Pak, sosok Febrio Adiono itu sudah diketahui belum sih Pak? Ya, terima kasih informasinya, nanti kita dalamin. Total saksi berapa Pak? Kenapa? Dalam ini pemeriksaan total saksi berapa yang sudah dilakukan? 24 saksi sudah kami periksa, kami minta keterangan di dalam proses penyelidikan. Pengantarlah yang mengisi langsung. Atas nama Febrio memang tertulis. Namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. Febrio satu pengantar itu pegawai kejaksaan? Itu sih bukan pegawai kejaksaan, bukan. Orang swasta biasa. Febrio Adiono diduga menjadi salah satu pengantar jasad Sutrimo, pegawai ex-Jampitsus yang tewas di depan klinik kecantikan di Kebayoran Baru. Namun sosok Febrio masih menjadi teka-teki, padahal ia salah satu saksi kunci kematian Sutrimo. Sebelumnya, dalam keterangan kepada wartawan pada 7 Agustus, Kapus Penkum Kejaksaan Agung sempat menyebut Febrio Adiono sebagai pegawai kejaksaan. Namun Anang menegaskan Febrio bukan jaksa. Keterangan berbeda sempat muncul pada 10 Agustus 2026. Jamintel Reda Mantovani membantah Febrio sebagai pegawai kejaksaan, melainkan pihak swasta. Kematiannya Sutrimo yang diduga bekerja dengan ex-Jampitsus, ini Febrio satu pengantar itu pegawai kejagung, itu benar? Itu sih bukan pegawai kejaksaan, bukan. Orang swasta biasa itu. Sejauh ini pengungkapan untuk kasus? Itu kan di ranah polisi, Polri yang nanganin. Kita hanya melihat aja situasi. Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna mengklarifikasi pernyataan Jamintel Kejagung Reda Mantovani soal pekerjaan Febrio Adiono. Anang memastikan Febrio Adiono adalah pegawai yang bekerja di Kejaksaan Agung, bukan pihak swasta. Tapi kalau Febrio itu memang pegawai Kejaksaan Agung, bukan jaksa, pegawai biasa. Ya, Oke, baik. Aja. Berarti yang betul statement dari Pak Anang ya Pak, kami konfirmasi ya. Kalau Pak Jamintel itu tadi teman saya dengar kan ngomongnya Sutrimo, kok nggak ada ngomong Febrio, wah ini salah gitu kan, salah dengar mungkin karena banyak orang kan, itu aja ya. Iya. Gitu. Soal tadi pertanyaannya Febrio ini pegawai Kejagung bukan, terus Pak Reda bilang bukan pegawai Kejagung, dia pihak swasta gitu. Nama Febrio Adiono muncul pertama kali dalam surat kronologis rumah sakit. Pihak rumah sakit mengklarifikasi jika kronologi kematian Sutrimo ditulis langsung oleh Febrio sebagai penanggung jawab. Dari kronologi yang ia tulis di rumah sakit, Febrio Adiono diduga sebagai orang yang dihubungi Sutrimo saat ia mengeluh sakit. Febrio juga sempat menelepon ketua RT untuk memesan ambulans. Ia kemudian mengantar Sutrimo ke rumah sakit bersama 3 orang lainnya. Febrio pun tercatat sebagai penanggung jawab Sutrimo. Dari penelusuran digital jurnalis Kompas TV melalui aplikasi Truecaller, nomor Febrio yang ditulis dalam surat kronologis tercatat sebagai ADC Jampitsus Febrio. Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo menilai polisi cukup berhati-hati dalam penyelidikan kasus kematian Sutrimo, termasuk saat memeriksa saksi kunci. Hal ini dilakukan agar pelaku tidak berusaha menutupi jejaknya. Masalahnya adalah publik itu
meminta transparansi seluruh proses dari awal. Jadi kalau ditemukan, dibuka, ditemukan, dibuka. Nah, sementara polisi menyimpannya terus supaya tidak kecolongan, yang lain ditutupi. Ini contoh aja nih, karena mayat itu ketika ditemukan, ada foto tangan dan sebagainya, itu kan berusaha ditutupi supaya Febrio ini nggak ketahuan, akhirnya ketahuan. Nanti Febrio nyangkut kemana lagi, itu akan ditutupi lagi kayak gitu. Nah, polisi berusaha supaya itu jangan terjadi gitu. Polisi memastikan sudah memeriksa 24 saksi dalam kasus ini. Saat ditanya soal sosok Febrio sudah diperiksa atau belum, polisi mengatakan akan mendalami. Tim Liputan Kompas TV. Polisi bersiap melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam Sutrimo di Banyumas besok. Sementara itu sejumlah saksi juga sudah diperiksa untuk mengungkap adakah kejanggalan dan unsur pidana dalam kasus Sutrimo atau tidak. Kita bahas bersama dengan mantan Kabar Eskrim, Pak Ito Sumardi, dan juga Ketua Risk Center Bang Julius Ibrani. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Yasir. Terima kasih. Saya ke Pak Ito dulu. Pak Ito, kasus ini sudah naik ke penyidikan setelah keluarga melaporkan dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana. Analisa Anda, apakah dugaan terhadap pembunuhan Sutrimo ini akhirnya menguat? Iya, yang pertama kan tentunya kita bersyukur ya dari keluarga telah membuat laporan polisi sehingga polisi bisa menindaklanjuti jangan penyelidikan. Nah, kita luruskan dulu dengan penyelidikan. Dalam penyelidikan ini tadi sebagaimana dikatakan oleh Prof. Kiki, memang kita harus hati-hati dan cermat sebelum meningkatkan kepada penyidikan, di mana kalau penyidikan itu sudah ada peristiwa pidananya, selain itu juga sudah ada alat-alat bukti maupun tersangka dan saksi. Nah, sekarang dari 24 orang yang diperiksa ini tentunya akan dipilah-pilah mana yang kira-kira nanti bisa ditingkatkan menjadi tersangka atau saksi apabila peristiwa pidananya ditemukan. Ini kan sekarang masih dalam pendalaman ya, dalam penyelidikan apakah memang ini betul merupakan kematian yang wajar ataukah kematian tidak wajar. Hasil dari ekshumasi itulah yang nanti akan bisa menentukan penyebab matinya atau meninggalnya daripada almarhum Sutrimo, termasuk caranya, termasuk waktunya. Nah, dari waktu ini kan tadi Febrio Adhiano ini kan mereka bisa kita kaitkan kapan dia ada di sana, kemudian tentunya dari pihak penyidik kepolisian harus bekerja sama juga dengan Kejaksaan Agung ya, karena bagaimanapun saat ini kan ini menyangkut status pegawai. Jadi memang yang saya dengar dari beberapa informasi bahwa Febrio Adhiano ini adalah merupakan pegawai daripada Kejaksaan Agung. Tapi bagaimana kaitannya dengan kematian Saudara Sutrimo? Apakah memang ada hubungan khusus antara Febrio dengan Sutrimo? Nah, ini tentunya saat ini sedang didalami. Jadi ini prosesnya penyelidikan, Mas Yasir. Prosesnya penyidikan ya? Penyelidikan. Dari penyelidikan nanti setelah dari hasil ekshumasi dari dokter kehakiman mengatakan bahwa ini diduga ada kematian yang tidak wajar, maka ini sudah ada peristiwa pidana. Yang tentunya akan menjadi suatu hal yang bagi penyidik Polda Metro saat ini yang akan mengkaitkan dengan saksi-saksi yang sudah diperiksa ya. Dan tentunya dalam ekshumasi itu kan ada persyaratannya. Salah satu diantaranya selain dokter kehakiman atau dokter forensik juga ada saksi-saksi yang dari independen. Oke, Pak Ito ingin maaf saya potong, saya dudukan dulu karena sebelumnya dari Polda Metro Jaya menyatakan bahwa kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan. Nah, dalam proses hukumnya sudah masuk ke tahap penyidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, ada 24 saksi. Ini berarti arahnya akan kemana? Akan ada penetapan tersangka? Kalau dikatakan proses penyidikan, itu kan berarti sudah ada peristiwa pidananya. Berarti sudah harus ada tersangkanya, harus ada saksi-saksi, dan mencari bukti-bukti. Jadi kalau menurut saya, laporan polisi itu selalu selain tertangkap tangan, itu selalu ditindaklanjuti dengan penyelidikan. Dari penyelidikan inilah kalau ditemukan dua alat bukti yang dianggap cukup, maka bisa ditingkatkan menjadi proses penyidikan. Saya kira demikian. Kalau dari Bang Julius sendiri melihatnya seperti apa analisa Anda? Karena dari polisi sendiri setelah dilakukan laporan pihak keluarga memeriksa 24 saksi, menaikkan statusnya jadi penyidikan dari kasus kematian Sutrimo ini.
Ya, kalau dari awal saya tegaskan kepada Pak Kapolda Metro Jaya ini harus langsung pakai skema penyidikan. Kenapa? Begitu banyak yang janggal, Yasir. Mulai dari jam 4 subuh itu 22 Juli maghrib masih berkomunikasi, 23 Juli subuh masih berkomunikasi, kirim foto dan segala macam. Tahu-tahu 6.37 sekitar jam itu ditemukan tak bernyawa. Lalu ketika ditemukan tak bernyawa, bukan di posisi dia jam 4 tadi mengirimkan gambar untuk menjaga rumah, gitu ya. Setelah itu pun yang membawa ke rumah sakit bukan pihak keluarga, tidak diinformasikan juga kepada pihak keluarga. Yang kami tahu ketika kami ngirim tim untuk diskusi dengan pihak keluarga, baru tahu sekitar 23 Juli malam, sekitar 20.30. Ini ada satu rentang waktu yang panjang meninggalnya anggota keluarga tapi tidak diinfo. Ini sudah sebuah kejanggalan. Kita tidak perlu mengukur ada racun atau tidak, ada apa segala macam atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita pakai teori relasi, ini penting apakah hilangnya nyawa Sutrimo ini menghambat atau mengganggu proses penegakan hukum atau tidak. Gitu loh. Jadi ini nggak bisa dilepaskan penegakan hukumnya di kamar yang kiri, lalu kematian Sutrimo di kamar yang kanan. Ini nggak bisa. Biar bagaimanapun juga dalam satu penegakan hukum adanya saksi sebagai alat bukti yang menjadi kunci gitu. Itu penting untuk dilindungi. Nah, sekarang posisinya sudah malah pada keluarganya, perlindungan bagi keluarganya yang mendengar cerita apapun dari almarhum Sutrimo. Jadi menurut saya dari awal harusnya Polda langsung ketok saja ini penyidikan. Kalau menurut Anda diketok penyidikan, Bang Julius, berarti Anda juga menduga bahwa Sutrimo ini meninggal ada kejanggalan termasuk pembunuhan dan ini ada kaitannya dengan kasus yang menjerat bosnya? Sudah pasti, Yasir. Makanya saya katakan dari disembunyikannya informasi tentang kematian yang 6:30 ditemukan tak bernyawa baru diinfokan kepada keluarga pukul 20.30. Ini sebuah sesuatu yang janggal. Artinya ada kematian anggota keluarga yang disembunyikan lebih dari 12 jam. Itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa pengantaran jenazah kepada rumah sakit tidak dilakukan oleh pihak keluarga, administrasinya juga tidak. Lalu dijemput pulang diantar ke Desa Ulahar Banyumas juga bukan oleh anggota keluarga. Itu juga sebuah pelanggaran dalam sistem administrasi. Tidak boleh ketika ada orang meninggal dunia, dia bukan anggota keluarganya dibawa ke rumah sakit, tidak melapor kepada polisi. Itu tidak boleh. Gitu ya. Dia harus melaporkan kepada polisi untuk memastikan ada satu peristiwa hukum. Baik itu pidana atau bukan urusan belakangan, tapi lapor dulu. Tapi ini kan ada sesuatu yang disembunyikan. Nah, upaya untuk menyembunyikan saksi-saksi ini itu banyak di dalam berbagai macam cerita pengungkapan tindak pidana yang begitu masif, Yasir. Jadi termaksud apa yang disampaikan oleh pihak keluarga ya? Gitu. Termaksud apa yang disampaikan oleh pihak keluarga terkait dengan kejanggalannya adalah yang mengantar jasad Sutrimo ini tidak mengembalikan ponsel dari Sutrimo ini. Saya ke Pak Ito. Pak Ito, kalau seandainya ini masuk ke tahap penyidikan kemudian mendalami pasal yang disangkakan yaitu pembunuhan dan juga pembunuhan berencana, berarti polisi juga akan menelusuri sebenarnya apa motif jika memang kasus ini adalah kasus pembunuhan terhadap Sutrimo. Jangan dijawab dulu Pak Ito, kita lanjutkan perbincangannya usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Masih bergabung di diskusi kita petang ini mantan Kabar Eskrim Pak Ito Sumardi dan juga Ketua Risk Center Bang Julius Ibrani. Pak Ito, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan dengan dugaan pembunuhan. Jika kita melihat rentetan fakta terkait dengan kematian dari Sutrimo, menurut Anda seperti apa atau dengan cara apa dugaan pembunuhan ini dilakukan? Saya mungkin meluruskan ya, Mas Yasir. Kalau kasus pembunuhan, tentunya kan harus ada alat buktinya. Nah, kita kan sedang mau melakukan ekshumasi. Karena dari otopsi kan tidak dilakukan pada saat di rumah sakit. Kemudian dari dokter yang memeriksa melakukan visum luar itu pun juga diminta keterangan. Dan sampai saat ini penyidik itu masih baru besok melakukan ekshumasi. Bagaimana kita mengatakan itu pembunuhan kalau kita belum bisa menentukan apakah
almarhum meninggal secara tidak wajar. Nah, kemudian oleh karena itu, betul yang dikatakan Prof. Kiki tadi, polisi itu penyidik harus hati-hati. Untuk menaikkan dari proses penyelidikan menjadi penyidikan, tentunya harus memiliki 2 alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan secara sah. Salah satu kalau dikatakan proses pembunuhan, tentunya kita kan harus punya alat bukti yang pertama bahwa korban itu adalah meninggal secara tidak wajar. Baru nanti ditelusuri siapa pelakunya dari saksi-saksi ini. Saya kira kematian daripada saudara almarhum Sutrisno ini memang mempengaruhi ya, bukan mengapa, tapi mempengaruhi proses penyelidikan. Kenapa? Karena yang bersangkutan sudah lebih dari 20 tahun tinggal bersama dengan tersangka FA. Nah, saya kira dia adalah saksi kunci. Secara logika, memang kalau kehilangan saksi kunci akan menghambat ataupun mempengaruhi kelancaran daripada proses penyidikan. Jika proses penyidikan ini membutuhkan 2 alat bukti yang cukup, lantas analisa Anda, kenapa akhirnya polisi menyampaikan dalam hal ini Polda Metro Jaya bahwa kasus ini sudah masuk ke tahap penyidikan, Pak Ito? Ya gini, penyidikan itu mungkin bisa ditanyakan nanti kepada Pak Dirkrim ya. Penyidikan itu kan tentunya melakukan bagaimana membuat terang satu perkara, itu terminologinya. Dan di dalam proses penyidikan ini pun juga kalau tidak terbukti, maka bisa dikeluarkan SP3, surat penghentian proses penyidikan, SP3. Jadi ini bisa saja, itu kan merupakan teknik yang dilakukan oleh penyidik. Tapi bagi saya sebagai mantan penyidik, saya selalu harus hati-hati. Kalau ini diduga kasus pembunuhan, kita paling tidak harus diketahui adalah almarhum meninggal secara tidak wajar. Kalau meninggal wajar, ya mungkin sulit ya kalau kita mengarahkan ke sana. Kalau meninggal tidak wajar, maka peristiwa pembunuhan ini sudah pasti bisa ditetapkan betul-betul bisa terpenuhi. Baru kita menelusuri kira-kira mulai dari saksi-saksi sampai dengan, dan saya yakin teman-teman penyidik di Polda Metro itu juga sudah melakukan scientific crime investigation yang melalui rekam digital, digital. Saya yakin mereka sudah punya itu. Daripada pembicaraan handphone, meskipun handphonenya tidak ada, tapi kan kita bisa bekerja sama dengan operator ya, kemudian keterangan. Dan yang dikatakan Bang Yulis betul tadi, saat ini yang harus mendapatkan perlindungan adalah keluarga daripada Sutrimo. Ya, saya kira mungkin di sini tanggung jawab daripada pihak kepolisian setempat, tanggung jawab dari Ketua RT, ya RW dan juga LPSK, itu harus diberikan perlindungan saat ini. Demikian. Kalau dari Bang Julius Ibrani sendiri melihatnya bagaimana dengan oke lah kalau seandainya kita tidak bisa mengandai-andai, namun ekshumasi harus dilakukan sehingga bisa membuktikan bahwa ada kejanggalan atau tidak. Sembari proses ekshumasi dilaksanakan, menurut Anda apa yang harus digali oleh polisi terkait dengan pemeriksaan saksi, termasuk pemeriksaan terhadap Febrio? Ya, Yasir, yang perlu diketahui adalah jalan cerita yang janggal sampai bahkan sebelum kembali ke Jakarta itu almarhum Sutrimo dijemput oleh 2 orang di stasiun Purwokerto gitu ya, tiketnya disiapin, segala macam disiapin, ada perlakuan yang spesial. Itu artinya keterangan dari setiap saksi, ya, informasi dari setiap saksi yang berkomunikasi dengan Sutrimo yang ada kaitannya dengan penegakan hukum TSK atas nama ex Jampitsus Pak FA. Itu penting, itu dulu kita duduki. Nah, ketika ada satu saja yang janggal, kita harus katakan bahwa peristiwa ini peristiwa hukum yang dapat mempengaruhi. Jadi, ekshumasi itu, kalau pertanyaan ekshumasi kemana? Ekshumasi itu adalah sentuhan terakhir untuk menyatakan yang ada di dalam tubuhnya, apakah memberikan informasi tindakan seseorang orang lain gitu ya, kalau tadi pakai istilah pembunuhan, atau dengan metode yang lain. Itu bagian akhir dari ekshumasi itu sendiri gitu loh. Tapi kalau jalan ceritanya dari awal kemudian ditemukan meninggal dipulangkan ke rumahnya di Banyumas, itu sudah menurut kami, menurut bacaan kami juga hasil investigasi di lapangan, itu sudah satu peristiwa pidana tersendiri. Makanya penting untuk segera dinaikkan penyidikan. Nah, bicara tentang saksi-saksi yang lain, tadi saya setuju dengan Pak Ito bahwa LPSK sudah harus hadir di dalam setiap tahapan pemeriksaan saksi, orang-orang yang memiliki informasi yang ada kaitannya dengan penegakan hukum itu. Jadi kalau tidak, maka akan ada potensi hal yang sama. Kasus seperti ini banyak sekali, Yasir. Saksi-saksi kunci tiba-tiba hilang, saksi-saksi mahkota tiba-tiba meninggal
meninggal dunia dan segala macam ini, kami banyak sekali mendampingi kasus seperti ini. Jadi awareness-nya itu harus ditegaskan dalam bentuk naiknya ke tahap penyidikan. Itu yang paling penting kita sampaikan. Oke, sehingga kalau kita lihat dalam pengusutan kasus ini, ekshumasi satu hal, namun pemeriksaan sejumlah saksi juga harus terus dilakukan oleh polisi, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Pak Ito sendiri melihat bagaimana proses pemeriksaan saksi, terutama pemeriksaan terhadap Febrio yang namanya tertulis dalam surat orang yang bertanggung jawab terhadap kematian ataupun dan dia juga diketahui merupakan pegawai Exjampitsus juga. Ya, kalau saya lihat keseriusan dari Polda Metro kan tadi Pak Dirkrimum sudah menyampaikan 24 saksi. Dan tentunya masing-masing saksi ini ada peran-perannya ya. Jadi keterkaitan dengan kalau memang dugaan ini dikaitkan untuk kasus pembunuhan. Kan ini kita sekarang berjalan secara simultan, secara komprehensif yang dilakukan penyidik, sehingga saya yakin penyidik pun juga mereka sudah mengumpulkan semua saksi-saksi sesuai dengan dugaan keterkaitan ya, dugaan keterkaitan, dan sehingga nanti akan disatukan menjadi satu kesimpulan bahwa ada peristiwa pidana, siapa-siapa saja bertanggung jawab. Jadi saya tentunya berharap bahwa saksi-saksi kunci, sebagaimana dikatakan Mas Julius, itu memang betul harus mutlak harus dilindungi ya. Karena apa? Kalau misalnya sampai ada penghilangan, misalnya mereka kemana hilang pergi atau kesulitan dalam memeriksa, ini akan mempengaruhi kecepatan dalam mengungkap kasus ini. Saya kira ya memang penyidik Polda Metro, saya sangat yakin betul mereka sangat profesional dan tentunya kesulitan bagi kita. Karena ini ada 2 kamar ya. Satu kamarnya ada kamar kepolisian, satu kamarnya Kejaksaan Agung. Nah, ya. untuk seperti kata Anda, Pak Ito, maaf saya potong, ada 2 kamar seperti itu. Nah, untuk pemeriksaan dari Febrio sendiri, ini menurut Anda, apakah memang ada kesulitan? Karena kalau kita lihat Febrio ini juga merupakan pegawai yang bekerja di Kejaksaan Agung. Ya, sekarang kalau jawabannya hanya singkat, apakah memang betul kasus ini ingin kita buka seterang-terangnya, seobjektif mungkin atau tidak? Saya yakin teman-teman di Kejaksaan Agung juga mereka ingin agar kasus ini juga bisa terang benderang ya. Dan saya sangat yakin dengan pertemuan Pak Kapolri dengan Pak Jagung, itu beliau sudah sepakat bahwa kasus ini harus dibuka untuk sebenar-benarnya, seterang-terangnya. Kita hanya bisa berharap ya, ya. Sehingga bacaan Anda Pak Ito, ada 24 saksi yang sudah diperiksa tapi tidak dipaparkan. Di situ ada nama Febrio atau tidak. Bacaan Anda, Febrio ini menurut Anda sudah diperiksa atau belum terkait dengan kasus ini? Saya sangat yakin sudah diperiksa. Tapi kan tadi disampaikan bahwa pemeriksaan untuk awal itu kan kita juga harus hati-hati. Karena bisa saja hasil pemeriksaan awal itu, kalau setiap pemeriksaan dibuka ke publik, maka ini bukan untuk mempermudah, maka mempersulit. Karena apa? Karena mungkin orang-orang pihak-pihak yang diduga terkait yang lainnya, dia bisa melarikan diri, atau menutupi jejaknya, dan lain sebagainya. Saya kira ini sudah teknik dalam penyidikan, dan penyelidikan sudah dilakukan dengan sangat profesional ya oleh teman-teman penyidik. Saya yakin itu. Ya, mengedepankan scientific crime investigation ya, termasuk ekshumasi yang dilakukan besok hari begitu. Banyak pihak yang menyuarakan bahwa ekshumasi besok harus dilakukan secara independen dan juga transparan. Menurut Bang Julius sendiri, pihak mana saja yang harus diikut sertakan dalam ekshumasi esok? Ya, tentu ekshumasi ini menjadi kunci karena menurut saya ini titik akhir ya, Yasir, dalam pemeriksaan dugaan tindak pidana ini di atas kematian Sutrimo. Jadi perlu dibuka secara transparan, perlu libatkan masyarakat sipil di situ, perlu hadirkan tokoh masyarakat di situ, perlu hadirkan tokoh agama di situ, selain komitmen dari Kapolri dan Jaksa Agung yang sedari kemarin bicara tentang mekanisme koordinasi yang ketat dan bekerja bersama. Itu yang paling penting. Sehingga satu sisi betul Pak Ito bilang ada kerahasiaan yang harus dijaga dalam setiap tahapan pemeriksaan, begitu juga dengan nama-nama saksi. Tetapi setiap proses dan progres itu perlu ada transparansinya. Tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan asumsi-asumsi, opini-opini publik, yapping-yapping influencer yang pengennya bikin gaduh, lalu bikin narasi ini itu yang mengerikan sekali, ini itu segala macam. Itu paling pentingnya di situ, transparansi, lalu untuk clearance asumsi dan opini publik yang kontraproduktif. Itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pikir kehadiran perwakilan kedua lembaga negara yang ada kaitannya juga dengan penanganan kasus Exjampitsus Febri Ardiansyah itu menjadi legitimasi kuat bahwa pemeriksaan ini, ekshumasi ini
tujuannya satu, yaitu menegakkan hukum demi mencari keadilan. Jadi bukan karena satu institusi ini, dua institusi itu bukan. Karena itu yang sudah mulai digaung-gaungkan kepada publik, sehingga dampak yang paling bahaya apa ya, Sir? Publik nanti tidak percaya terhadap seluruh proses yang sedang dilakukan oleh kepolisian dan juga ini yang harus kejaksaan dijaga ini. betul ya oleh jaga. polisi ya, Betul. bagaimana independensi dan juga transparansi dalam pengusutan kasus ini. Pak Ito, Bang Juli, saya juga ingin mengajak Anda untuk melihat bagaimana situasi terkini di makam Sutrimo yang berada di Banyumas. Di sana dilakukan sejumlah persiapan begitu, dan informasinya memang tim dari Polda Metro Jaya sudah tiba di sana, termasuk Kabid Humas Polda Metro Jaya yang juga sudah tiba di sana untuk melakukan persiapan jelang ekshumasi esok hari begitu. Kalau dari Pak Ito, sepengalaman Anda, jika kita kaitkan dengan rentan waktu yang sudah cukup lama begitu, hampir lebih dari 2 minggu dari waktu meninggalnya Sutrimo, dari pengalaman Anda, apa saja yang nantinya menjadi kendala dalam proses ekshumasi ini, Pak Ito? Ya, secara medis ya, memang selama ini kita tahu dulu yang almarhum Brigadir Yosua, ada beberapa orang melakukan ekshumasi. Lamanya makam itu digali, itu ada proses pembusukan, Mas Yasir ya. Proses pembusukan ini tentunya juga memerlukan satu teknis tersendiri ya dari forensik kedokteran untuk bisa menentukan. Tetapi jejak daripada seperti racun dan lain sebagainya itu cukup lama ya. Sehingga saya kira paling tidak kalau sudah ada kesan bahwa sudah ada indikasi adanya racun, maka sudah bisa dipastikan ada peristiwa pidana, yaitu dugaan pembunuhan. Nah, dari sini tentunya hasil pemeriksaan saksi-saksi yang tadi disampaikan Majelis itu adalah, saya kira itu sangat menentukan akan dikaitkan. Dan saya sependapat dengan Majelis tadi ya. Kadang-kadang kalau kita terlalu lama ya, terlalu menutup, maka akan muncul spekulasi di masyarakat yang berkembang secara liar. Nah, disinilah peran Bid Humas untuk bisa menyampaikan poin-poin yang bagi masyarakat paling tidak bisa menepis spekulasi. Itu yang harus dilakukan oleh Kabid Humas. Makanya Kabid Humas saat ini kan hadir dari Metro Jaya di Banyumas. Mudah-mudahan beliau akan mengikuti dan setiap pertanyaan bisa dijawab oleh beliau tentunya secara terukur ya, dan juga yang bisa menjelaskan kepada masyarakat jangan sampai ada spekulasi yang berkembang di era digital ini. Pak Ito, tadi seperti Anda sampaikan bahwa sebenarnya ada dua kemungkinan dalam ekshumasi ini. Hasilnya adalah jika ditemukan kejanggalan, misalnya ada ditemukan dugaan keracunan, maka kasus ini mungkin akan dilanjutkan dengan proses penyidikan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Namun jika tidak ditemukan kejanggalan, sekali lagi ini kita masih mengandai-andai ya Pak Ito, jika tidak ditemukan kejanggalan dalam pemeriksaan ekshumasi ini, berarti dengan kata lain kasus ini selesai atau bagaimana? Ya kan harus dikaitkan juga dengan rekam medisnya yang bersangkutan, apakah memang memiliki penyakit yang yang akut ya, yang atau yang serius yang bisa mengakibatkan kematian. Kan kalau tidak salah pada saat ditemukan mulutnya berbusa ya. Jadi saya kira ini hal-hal yang dari keterangan dokter yang memeriksa saat di rumah sakit, kemudian juga dengan hasil ekshumasi, kemudian dengan rekam medis daripada almarhum, ini yang nanti akan disimpulkan oleh penyidik apakah ini ada peristiwa pidana yaitu pembunuhan ataukah kematian dengan wajar. Jadi saya kira betul kita juga harus menjaga privasi ataupun azas praduga tak bersalah, jangan sampai karena memang ini menjadi perhatian publik dikait-kaitkan dengan seolah-olah ini penyebab terkait dengan kasus yang ditangani Kejaksaan Agung. Kan kasihan juga untuk keluarga daripada tersangka. Tapi kalau memang ini betul-betul kasus pembunuhan, ini harus diungkap tuntas ya. Saya kira itu mungkin yang perlu kita inikan bersama. Betul, jadi perhatian bersama. Terlebih besok adalah ekshumasi dilakukan, kemudian ini yang benar-benar kita kawal. Kalau dari Bang Julius sendiri melihatnya bagaimana dari pihak keluarga sendiri, karena kejanggalan juga mereka alami, begitu dugaan kejanggalan juga mereka alami, bahkan mereka meminta perlindungan terkait dengan pihak keluarga ini. Ya tentu pihak keluarga sangat berkepentingan. Sedari awal tim kami berkomunikasi dengan pihak keluarga, Yasir, permohonan keluarga itu sebetulnya sederhana sekali. Kami ingin tahu apa yang terjadi, cuma kami nggak berani. Jadi seolah-olah di situ ada yang membatasi, seolah-olah ada yang mengatakan bahwa udahlah nggak usah cari-cari masalah. Tidak berani dalam hal apa ini, Bang Julius? Tidak berani dalam hal mengambil langkah apapun, termasuk ketika kami tawarkan bantuan hukum untuk mencari kebenaran, bukan mencari keviralan.
tapi untuk mencari kebenaran demi keadilan supaya tidak beredar opini-opini publik, narasi-narasi yang kontraproduktif yang hanya untuk menciptakan viral saja. Nah, keluarga juga menginginkan hal itu. Sampai kemudian muncullah isu mungkin nunggu tenang dulu, apa nggak ada orang sekitar sini yang bisa bantu dan segala macamnya. Jadi artinya keinginan untuk mencari tahu lebih dalam itu juga ada dari keluarga. Jadi menurut Bukan Anda, soal Bang Julius, sebenarnya pihak keluarga ini sendiri sedari awal mereka sudah menemukan adanya dugaan kejanggalan, cuma tidak berani saja begitu dari informasi yang Anda himpun dari pihak keluarga ya, Bang Julius? Ya gimana mau berani, Mas Yasir, yang nganterin jenazahnya 2 anggota TNI, siapa yang berani? Begitu loh. Kalau yang mengantarnya adalah memang yang berkomunikasi dengan beliau, yang memang warga biasa, sipil segala macam, ya tentu hal yang berbeda yang dirasakan. Jangankan pihak keluarga dengan kondisi anggota keluarganya meninggal, orang biasa saja melihat aparat berseragam seperti itu sudah takut, Yasir. Jadi ini yang sebetulnya perlu kita kawal bersama-sama, gitu loh. Dan ini bukan asumsi Anda ya, ini bukan untuk Bang Julius. Orang. Ini bukan asumsi Anda, tapi ini adalah keterangan langsung yang disampaikan oleh pihak keluarga. Tidak, bukan asumsi kami. Pihak tim kami berkomunikasi langsung sana, Yasir. Kita tidak pernah memberikan statement tanpa investigasi di lapangan. Baik, terakhir saya ke Pak Ito. Tentu saja kita berharap bahwa kasus ini terang benderang, sudah dilakukan ekshumasi besok. Apa yang menjadi hal-hal penting yang harus dijaga oleh institusi sehingga betul-betul kasus ini transparansi dan juga independen? Yang pertama, ini kan mempertaruhkan profesionalisme daripada penyidik Polri, karena kan kita ketahui kasus ini kan atau kasus besarnya itu kan berawal dari penyidikan oleh Polri. Ya tentunya juga masyarakat juga ingin berharap agar Polri juga tidak menyerahkan begitu saja kalau memang ada keterkaitan yang bisa menyangkut ya kepada peristiwa pidana yang besarnya. Tentunya Polri harus profesional, dan saya sangat yakin bahwa saat ini sudah banyak hal-hal yang dikumpulkan oleh teman-teman penyidik, dan mudah-mudahan ini bisa segera disampaikan ke masyarakat sehingga ada kejelasan penyebab daripada kematian almarhum Sutrismo, maupun juga kira-kira ada tidak keterkaitan dengan kasus besarnya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Ito Sumardi, terima kasih Bang Julius Ibrani atas perspektifnya dan pandangannya di Kompas Petang terkait dengan kasus ini. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih Yasir, Pak Ito. Usai jeda, saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi usai menggempur Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini memunculkan usulan